Ustadz, apakah boleh meminta pisah untuk sementara, pisah ranjang? Karena suami tidak mau sholat bila saya ajak sholat. Ingatkan, tapi suami tidak mau berpisah. Suami mengatakan saya harus bersabar, kebahagiaan akan saya dapatkan. Mohon nasihat Ustadz. Ini suami yang nggak benar ini. Nah, bagaimana kondisi istri? Istri berusaha untuk memperbaiki suaminya dengan segala cara. Kalau memang dengan cara berpisah ranjang ini si suami bisa sholat, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata suami tambah jadi, berarti tidak ada manfaatnya dalam hal seperti ini. Dan ketika suami terus nggak sholat ya sampai usaha istri sudah banyak, si istri boleh minta cerai dalam kondisi seperti ini. Tapi jangan gampang-gampang minta cerai dalam kondisi seperti ini. Berusaha untuk diperbaiki, didoakan, diwiritin suaminya. Karena itu suami pilihan ibu. Kadang-kala kan dulu belum ngaji, belum benar, belum berkerudung. Ketika sudah menikah, ngerti agama, ngerti Islam. Dalam kondisi suaminya belum ngerti. Ini banyak kejadian. Atau sebaliknya, si suaminya udah ngerti agama, si istrinya belum. Si istri suruh pakai kerudung, suruh pakai ini, nggak mau, nolak macam-macam. Ya udah, itu pilihanmu dulu. Kau harus bersabar mendidik dia. Jangan sampai kadang-kadang ada orang mendidik dengan tangan. Anak nih, anak nggak bener, udah besar, bapak main tangan, akhirnya anaknya kabur. Terjadi kemungkaran yang lebih besar. Anak malah kabur, jadi apa kita nggak tahu. Maka tolong perhatikan bagaimana cara mendidik keluarga kita. Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Subhanallah ya. Inilah salah satu perbedaan Islam dengan agama-agama yang lainnya. Hubungan kita dengan orang tua kita itu tidak akan putus dengan kematian. Tidak akan putus dengan pernikahan. Tidak akan putus dengan perceraian yang terjadi di orang tua kita. Anak ketika bapak ibunya cerai, kadang-kadang dia ikut bapak atau ikut ibu. Ada yang melupakan ibunya karena ikut bapak. Ada yang sebaliknya melupakan bapaknya karena udah cerai. Dia pikir dia berbakti hanya kepada yang bersama dia. Tetap Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi. Kami, kata Allah, mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Itu wasiat Allah Jalla Jalaluh. Maka bagaimana ketika sudah meninggal? Tetap berbakti. Salah satunya dengan mendoakan, dengan bersedekah buat orang tuanya. Kemudian dengan menjaga hubungan baik dengan kerabat orang tua. Biasanya ketika orang tua kita meninggal dunia, kita udah nggak baik sama paman kita. Kita udah nggak baik sama keluarga ibu kita, karena ibu kita sudah meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi. Sesungguhnya termasuk kebaktian yang paling maksimal ini, seorang anak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Jadi siapa saja, nggak harus kerabat. Ibu kita punya teman, ya kita berusaha ketika ibu kita meninggal, ibu kita suka memberikan hadiah kepada mereka. Dia sudah meninggal, kita kasih. Itu termasuk berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana jika istri meminta cerai lebih dahulu karena alasan tidak kuat? Berbicara tentang alasan tidak kuat ini harus jelas. Apa alasannya? Karena dalam Islam perempuan itu tidak bisa menceraikan dirinya. Perempuan itu seakan-akan jadi milik suami, dia bisa melepaskan dirinya dengan gugat cerai. Itu Allah berikan hal itu. Kenapa seperti ini aturannya? Karena Allah tahu dengan wanita. Kalau hak cerai itu ada di wanita atau suami istri dikasih hak cerai, siapa yang mempertahankan perceraian? Apalagi wanita yang lebih besar perasaannya, sakit hati sedikit, antum bisa bayangin kalau istri antum sakit hati sama antum ngomong, bang pulanglah kau ke rumah orang tuamu, insyaallah. Aku katakan, aku ceraikan engkau 3 kali. Enggak. Jadi berkaitan dengan alasan yang tidak tua, tidak tepat, tidak kuat, apa alasannya? Sehingga kau katakan tidak kuat atau tidak tepat. Dan wanita juga yang meminta cerai tanpa alasan yang tepat, bisa jadi nggak nyium bau surga nantinya. Barakallahu fikum. Apabila seorang istri tidak melayani kebutuhan biologis suaminya, itu berdosa.
Tapi bagaimana jika suami tidak memenuhi kebutuhan biologis istrinya? Apakah sama dosanya? Dosa. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan di surat An-Nisa, ana lupa ayatnya. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi wanita-wanita itu hak yang sama seperti kewajiban mereka terhadap suaminya. Dari sini para ulama menyebutkan bagaimana kewajiban suami memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Tujuan salah satu pernikahannya tadi. Ketika si suami tidak memenuhi kebutuhan istri, maka bagaimana istri bisa menjaga kehormatan dirinya? Adapun dosanya apakah sama levelnya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan bahwasanya malaikat akan melaknat sampai pagi? Tapi tidak. Ingat Bapak Ibu, tolong urusan rumah tangga ini tidak saling menuntut, tapi saling memahami. Umpamanya si suami tidak memenuhi kebutuhan istri karena suami capek, baru datang, ya dipijat suaminya. Dipijat, bismillah ya. Insyaallah suaminya sehat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa ibu-ibu. Ustaz, bagaimana bersikap yang ma'ruf kepada suami yang selalu menerima tugas kantor bersama teman wanita kantornya? Subhanallah ya. Berat. Ingat kalau tugas kantornya ini berduaan, setan yang ketiga di antara mereka. Hati-hati. Sebagian orang mempertahankan pekerjaannya demi uangnya walaupun agamanya tergadaikan. Itu bahaya. Jadi kalau yang ini istri memiliki suami yang senantiasa punya tugas berdua dengan wanita, ya bilang, bang kalau abang berangkat aku ikut. Kan boleh, tapi biaya sendiri kadang-kala seperti itu. Mamanya teman istri ikut ya, berusaha sabar. Kalau memang suami harus berdua dengan wanita yang bukan mahramnya, berduaan nih, maka setan yang ketiganya. Hati-hati, jangan sampai kita demi mendapatkan gaji yang besar akhirnya agama kita tergadaikan. Banyak perselingkuhan di kantor, karena laki wanita bersama. Kadang-kadang tugas keluar kota cuma berduaan. Tapi kalau rombongan perempuan dan rombongan lelaki sendiri mudah-mudahan nggak masalah. Tapi kalau cuma berduaan, naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang di hotel juga, Allahu Akbar. Ini pertanyaan via SMS dari Jani Ponto, Sulawesi Selatan. Subhanallah jamaah. Ini nikmat yang harus kita syukurin. Kita bikin kajian di Jakarta, yang dengerin di Sulawesi Selatan. Bagaimana caranya dengan suami yang cuek dengan keluarga dan keasikan dengan dunianya sendiri? Subhanallah. Ini suami kayak gini perlu diwiridin, didoain. Doain sama kayak ini. Kemudian bikin suasana di rumah lebih asyik daripada kesenangan dia. Ibu menuntut sesuatu, ingin sesuatu, tapi harus melihat kondisinya. Kenapa suami ini kok suka main game? Ada suami-suami yang Masya Allah di rumah main game karena istrinya juga sibuk dengan HP-nya. Maka bikin game sendiri buat suaminya, ibu-ibu. Bagaimana si suami nggak main game di HP, ya main game dengan anak-anak, dengan keluarga ya. Seperti itu. Bikinlah suasana di rumah yang membuat suami itu jadi betah ya. Karena kalau tidak memang dia akan cari di tempat lain sambil didoain, dinasehatin dengan cara yang bijak suaminya. Bermusyawarah sama suaminya. Ini dari Ummu Nabilah dan hamba Allah dari Padang ini. Via SMS ini pertanyaan jamaah ya. Saya nikah dijodohkan orang tua. Suami baik tetapi ilmu agamanya kurang. Saya berusaha mencintainya, tetapi dalam hati kok tidak sesuai yang saya inginkan. Apakah ini ujian bagi saya? Ustaz, mohon nasihatnya. Subhanallah. Di antara cara mencari istri, carilah istri yang menikah dengan kita tidak dengan paksaan orang tua. Atau cari lelaki yang nikah dengan perempuan yang tidak dipaksa orang tuanya juga. Ada lelaki-laki yang dipaksa, kau harus kawin dengan fulan, padahal dia nggak suka, nggak cocok dari awalnya. Tapi bagaimana kalau sudah menikah?
Hidup ini dari A sampai Z ujian. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Ingat, ujian itu bukan hanya sakit. Ujian itu bukan hanya kesedihan. Ujian itu bukan hanya kena paku. Ujian itu dapat duit juga ujian. Itu ujian. Hidup ini dari awal sampai akhir ujian. Wa ilaina turja'un, kalian akan dikembalikan kepada kami. Kemudian Allah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Allah katakan, dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian lainnya itu, atas sebagian lainnya sebagai ujian. Tujuannya apa? Atasbirun, apakah kalian sabar? Bapak diuji sama anak, anak diuji sama bapak. Suami diuji sama istri, istri diuji sama mertua kadang-kala. Itu ujian isi kehidupan ini. Maka anti dalam kehidupan ini diuji dengan suaminya, apakah kira-kira anti akan berusaha untuk tetap melaksanakan kewajiban sambil mendoakan suami, sambil memperbaiki suaminya. Dan jangan berpikir bercerai akan dapat suami yang lebih baik. Bisa jadi bercerai dapat suami yang lebih buruk. Tidak sedikit yang keluar dari mulut macan masuk ke mulut buaya. Maka hati-hati ya, maaf. Kemudian lihatlah kepada yang dibawanya ya. Suaminya alhamdulillah akhlaknya baik, mungkin agamanya kurang baik, tapi ada fulan tetangga atau teman suaminya nggak baik, nggak sholat malah, maka bersyukur dan hargai suaminya. Tetap berusaha untuk memberikan hak-hak suaminya. Ini dari Ummu Aisyah di Lampung. Bagaimana cara menyikapi suami yang malas bekerja? Sedangkan saya belum bisa bekerja karena punya anak kecil. Subhanallah. Ada lelaki-lelaki yang memang biasa dimanja di rumahnya. Ini juga termasuk pendidikan anak kita. Banyak orang tua dulunya susah. Ketika dia sukses, dia tidak ingin anaknya susah. Cukuplah bapakmu susah. Proses ini harus dilewatin sama anak kita. Dulu kita mandiin mobil orang tua, dulu kita mandiin motor orang tua, dulu kita ngepel ini. Anak kita sekarang, walaupun kita sudah sukses, tetap kita suruh. Ketika dia biasa memandikan mobil, kita biasa mandikan mobil kemana? Shh. Ke tempat pencucian mobil. Kalau kita punya anak yang sudah SD, yang sudah berapa, bismillah, mandiin mobil, kasih ember sama suruh dia. Walaupun kita bisa bayar, memang kita bisa bayar. Tapi tujuan orang tua itu membiasakan anak ini bekerja. Nih kadang-kala udah besar, bukan nggak bisa bekerja, nggak mau, malas. Bagaimana dapat suami kayak gini? Suruh baca doa Nabi SAW. Di antara doa Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan dari malas. Bacain, suami baca ini, kemudian sambil diajaklah. Ini juga sama dengan perempuan. Ada seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki, akhirnya tinggal di rumah mertua, rumah besar, punya pembantu. Si istri biasa dilayani. Akhirnya dia tidak bisa melayani suaminya, nggak bisa bikin teh, nggak bisa bikin ini, karena udahlah biar pembantu yang bikin semuanya. Ketika mereka pindah rumah, nggak ada lagi pembantu. Si istri malas melayani suaminya. Maka pendidikan dari awal itu penting sekali. Kalau punya suami yang malas bekerja ini, didoakan suaminya. Dan jangan serta-merta istri langsung bekerja. Banyak perempuan-perempuan jadi TKW. Gara-garanya ini salah satu. Berangkat ke sana. Aduh suami saya. Udah, suamimu bekerja alhamdulillah walaupun gajinya sedikit, tapi syukurin. Sambil didukung, kasih motivasi. Jangan akhirnya putus asa berangkat ke luar negeri. Ustadz, saya mau tanya, bolehkah kita akhwat menawarkan diri kepada ikhwan yang beriman untuk dinikahin? Boleh-boleh aja, tapi hati-hati. Lebih baik lewat orang tua. Karena mungkin anti mau, nanti orang tua nggak setuju. Berusaha lewat walinya ya. Mungkin sebenarnya mengatakan apa nggak malu
Ustaz, ya seharusnya wanita itu malu. Tapi ada wanita-wanita yang mungkin seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang melamar Nabi itu Khadijah? Iya, tapi tidak Khadijah langsung. Lewat temannya Khadijah. Begitu pula ketika wanita ini jangan langsung nawarin diri gitu, enggak lah, lewat orang mungkin itu lebih utama. Barakallahu fikum. Bagaimana menanggapi sifat suami yang jarang berbicara dengan istri? Ada orang-orang yang pendiam. Tapi ada orang-orang yang kalau di rumah pendiam, kalau di luar ngobrol. Tapi kalau memang suaminya ibu ini orang pendiam, ya sudah, itu jadi karakter dia yang mungkin berusaha untuk memperbaikinya dengan ibu yang memulai pembicaraan. Ada orang-orang tuh kalau ngomong cuma iya dan tidak. Kalau ditanya, Mas mau teh? Iya. Mau kopi? Tidak. Mau ini? Enggak. Mau teh yang kayak apa? Terserah. Jadi jarang ngomong. Nggak apa-apa, orang nggak banyak ngomong ini baik. Asalkan ketika ada kebaikan dia juga ngomong gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau diam bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi yang mempunyai suami yang jarang berbicara, sabar dan berusaha bagaimana membuat suaminya berbicara. Ada suami-suami yang malas ngomong sama istrinya karena yang diomongkan istri itu nggak berkualitas. Yang diomongkan itu tetangga terus. Fulana, fulan. Capek suami kadang-kala. Maka ibu-ibu harus punya bahan. Umpamanya si suami ini suka otomotif. Nah, paling enggak ibu kalau baca majalah otomotif, bang nih bang ada mobil baru. Oh masya Allah, di mana nanti lihat? Nah, suami nih. Tapi kalau ini banyak kan, bang ini ada tetangga baru cerai bang. Aduh ente, mau diapain tetangga baru cerai? Bagaimana cara meyakinkan orang tua jika ada laki-laki yang ingin melamar di usia muda tetapi insya Allah siap nikah dan punya penghasilan? Bagaimana cara meyakinkan orang tua? Gimana caranya jemaah? Ya dengan ceritakan mungkin kepada orang tua kondisi masa sekarang. Kita ceritakan fitnah yang begitu besar ya. Kemudian ketika orang tidak menikah, nikah itu bisa terjerumus ke dalam fitnah itu, dalam perzinaan, dalam macam-macam. Kemudian juga bisa disampaikan ke orang tua, menikah itu tidak melihat ke umur, tapi melihat kepada kematangan itu orang. Ada orang umurnya tua tapi kekanak-kanakan. Tapi ada orang anak muda udah dewasa, udah punya ilmu sehingga dia bisa memberikan kebahagiaan insya Allah kepada istri itu. Sambil doa ya, doain orang tuanya. Kemudian ketika ngomong sama orang tua ini, kalau takut ngomong dengan lisan, berantem sama orang tua, tulis dengan tangan, tulis surat. Sampai hari ini tulisan tangan itu masih berguna jemaah. Ketika antum tulis surat minta sama bapak, Ana minta bapak baca inilah kalau ada waktu gitu. Insya Allah dibaca. Karena terbukti beberapa kali surat itu mujarab untuk kondisi seperti ini. Ada teman, bukan teman, dia mahasiswa. Dia nggak boleh nikah sama bapaknya. Bapaknya seorang tentara. Setelah kuliah disuruh jadi pegawai negeri. Ibunya juga seperti itu. Dia nggak tertarik untuk itu dan ingin menikah. Marah orang tuanya, akhirnya dia tulis surat sama anak. Saya ngomong itu tulis surat lah sama abahnya. Tulis surat panjang lebar, dia tulis surat, dia kirim ke orang tuanya yang di luar pulau. Kata dia orang tuanya nangis baca surat itu. Soalnya kalau anak ngomong sama orang tua, kan anak nggak bisa, dibilang nggak boleh, udah diam kan. Tapi ketika tulis surat kan kita tulis apa alasan kita, apa yang kita inginkan. Kita doakan orang tua kita harapkan dengan menikah sekarang jadi anak-anak soleh, mendoakan kakek, neneknya nanti juga, seperti itu.
Bagaimana hukum nikahnya jika pernah terbetik di hati ingin menceraikan istrinya, namun tidak terucap di lisan, apakah masih sah hukum nikahnya? Terima kasih. Barakallahu fikum. Iya, di antara kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini, agama ini agama yusr, agama yang mudah, agama Islam ini. Allah itu, innallaha tajawaza an ummati amma stukrihu amma haddatsat bihi anfusuhum. Allah itu memaafkan bagi umatku apa yang terjadi pembicaraan di dalam diri mereka, ngomong sama diri mereka aja. Tapi kalau ngomong sama sahibnya, jatuh cerai. Aku ceraikan istriku, jatuh cerai. Tapi kalau ngomong sama dirinya sendiri, itu tidak jatuh cerai, maka nggak masalah insyaallah. Barakallahu fikum. Bagaimana menghadapi suami yang sering melalaikan kewajiban nafkah sehingga istri sulit menghindar dari berhutang untuk biaya hidup? Subhanallah, subhanallah. Ingat para jamaah, para suami, tugas memberikan nafkah itu 100% tugasnya kaum lelaki. Dan ini salah satu keindahan Islam, dan Islam semuanya indah. Islam itu indah. 100% kewajiban suami. Sekarang kenapa banyak suami pengangguran juga? Banyak lelaki nggak dapat pekerjaan karena banyak pekerjaan diambil oleh wanita-wanita bekerja. Padahal tugas memberikan nafkah itu tugasnya suami 100%. Terus bagaimana kalau suami lupa? Dosa dia. Wajib memberikan nafkah pada suami. Ada suami yang melihat istrinya anak orang kaya, sehingga dia dikasih sama orang tuanya. Si suami merasa tidak perlu memberi istrinya. Oke, kau tidak perlu memberi, tapi kau wajib memberi. Tidak berbicara si istri butuh atau tidak butuh, tapi engkau wajib memberikan nafkah kepada dia, mencukupi hidupnya. Ini yang terkadang dilupakan oleh para suami. Atau si istri, alhamdulillah dia bisa jualan ya, memang di rumah sekarang masya Allah bisa jualan online. Si suami tidak memberikan nafkah. Karena udahlah dia kan punya duit. Oke, dia punya duit, tapi kau wajib memberikan nafkah kepada dia sesuai dengan kemampuanmu. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Kata Allah, hendaklah setiap orang itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Yang punya rezeki luas, nafkahnya beda lah dengan yang rezekinya sedikit. Ana mau tanya, untuk persiapan untuk menikah dengan waktu 6 bulan, apa yang harus dipersiapkan Ustadz? Masya Allah, nikah itu gak butuh waktu 6 bulan. Dia sudah melamar belum tapi? Jadi orang banyak menikah itu di sini kan nanti 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, walimahnya 7 bulan lagi gak apa-apa. Jadi walimahnya 7 bulan lagi gak apa-apa, tapi nikahnya sekarang. Umpamanya ini, gimana nih? Kapan nikahnya? Bismillah Pak, nikahnya sekarang. Ngomong sama mertua, enak banget inti, nggak apa-apa. Walimahnya nanti kalau punya duit, boleh. Jadi walimah itu bukan harus dengan akad nikah. Yang jelas akad nikah syarat-syaratnya dan rukunnya udah jelas. Ada wali, ada 2 saksi, ada mahar ya, ada ijab qabul, udah terjadi pernikahan. Walimah itu berbeda dengan pernikahan. Walimah itu salah satu sunnah untuk pernikahan itu sendiri. Jadi kalau dikatakan persiapan ya, antum mungkin kalau mempersiapkan diri antum dengan membaca, dengan mempelajari ya. Di Surabaya itu banyak orang cerai hanya menikah beberapa bulan. Dan banyak wanita bercerai siap bercerai. Dia senang ketika bercerai, alhamdulillah bisa bebas lagi kata dia. Karena dia tidak tahu untuk apa menikah. Dia menikah tapi masih ingin kongkow-kongkow sama sahib-sahibnya. Masih ingin main sana main sini, lupa dengan kewajibannya. Ada suami yang menikah tapi masih suka keluar sama teman-temannya, melupakan istrinya. Maka persiapannya adalah persiapan bagaimana mempelajari hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Ustadz, sebaiknya kita mendahulukan akhlak dahulu atau akidah dalam hidup kita? Ingat, akidah dan akhlak bersama, jangan dipisahkan. Tapi yang pertama adalah tauhid. Karena tauhid ini adalah akhlak antara hamba dengan
Allah. Adapun akhlak kita dengan manusia disebut muamalah. Tapi akhlak pertama kita adalah tauhid. Makanya Luqman ketika memberitahu anaknya, yang pertama dia kasih tahu apa? Tauhid. Setelah itu tentang berkaitan dengan sholat ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian tidak boleh sombong, tidak boleh ini. Itu runtutannya. Tapi akidah dan akhlak bersama-sama. Yang pertama harus tauhid. Itulah rukun Islam yang pertama adalah syahadatain. Kalau orang bersyahadat tapi dia berakhlak buruk, ya bahaya. Tapi lebih bahaya orang yang tidak bersyahadat tapi akhlaknya mulia, karena dia akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Tapi tentu adalah tauhid yang pertama, akidah yang pertama harus ditanamkan dalam hati kita, karena dengan akidah itu kita bisa masuk surga pertamanya. Dan itu kita bicarakan tadi di awal, bahwa syarat masuk surga bersama keluarga adalah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Iman dan anak-anak beriman. Insya Allah sudah ada peluang untuk bersama-sama. Bagaimana Ustadz, bagaimana caranya mencocokkan antara istri dengan orang tua kita secara syariat Islam? Subhanallah. Ya, istri kita punya kebiasaan yang tidak sama dengan orang tua kita. Orang tua kita punya kebiasaan yang tidak sama dengan istri kita. Suami di tengah. Dia sebagai mediasi bagaimana membuat yang tinggi jadi setengah, yang di bawah naik. Jadi berusaha jangan disuruh yang ke bawah ini ke atas, kadang-kala sulit. Tapi proses nanti. Yang ke atas suruh ke tengah. Insya Allah bisa ketemu di tengah nih. Orang tua biasanya kan ingin perfect bagaimana istri melayanin suaminya. Ada orang tua yang ikut campur, ngelihat, kok binimu gimana sih? Kok tidak seperti ini? Ya, seorang suami berusaha, yang dikatakan orang tua diambil. Taib mah, anak akan berusaha perbaikin. Diangkat suaya-suaya sedikit-sedikit, dan ibunya disuruh bersabar menghadapi, insya Allah nanti ketemu. Insya Allah. Ini ada pertanyaan dari Nias. Bagaimana melayani suami saat kita dalam keadaan sakit namun suami memaksa? Apakah jika menolaknya saya berdosa? Subhanallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati hamba kecuali ketika dia tidak membebankan kepada hamba kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Bagaimana ketika dia sakit dan suami mau? Ya, apabila si istri masih mungkin melayani. Karena ada istri yang tidak mau melayani karena nggak berhasrat. Orang sakit kalau berhasrat jalan, jadi. Maka si istri berusaha, ingat dengan hadis tadi, berusaha ingin memuaskan suaminya, takut suaminya nanti terjadi hal-hal yang nggak benar, mohon sama Allah, Allah mudahkan. Tapi kalau memang tidak mampu sama sekali, ya minta maaf sama suaminya. Maka di sini kan kenapa suami itu diperbolehkan untuk nikah lagi. Karena dalam satu posisi ketika dia tidak bisa dilayani oleh istrinya dan dia mampu berbuat adil, maka dia diperbolehkan nikah lagi. Seorang istri yang tidak dipuaskan oleh suaminya, sedangkan dia punya hasrat itu, maka si wanita diperbolehkan minta cerai kalau takut akan terjadi dalam perzinahan. Maka hal ini perlu diperhatikan. Tinggal berapa menit lagi? Hah? Kayaknya jalan. Sudah habis katanya jamaah. Baik. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaannya, Ustadz, penghasilan suami ana didapat dari hasil kerja di toko milik orang tua ana. Kadang di hati ana suka, ana rasa tidak dinafkahin oleh suami ana. Ana rasa dinafkahin oleh orang tua ana sendiri. Karena uang yang diberikan didapat dari orang tua ana yang ingin anak orang tua ana. Yang ini tanyakan, apakah ana berdosa punya rasa seperti itu kepada suami? Subhanallah, dosa kau. Ya kalau perasaan aja tidak sampai kepada tindakan nggak masalah ya. Tapi berhusnudzonlah kepada suami. Jangan berburuk sangka kepada suamimu. Suami kan bekerja. Dia dapat uang, kemudian dia berikan sebagai nafkah. Ada hasil jerih payah suami. Jadi jangan berburuk sangka kepada suami.
Terus bagaimana caranya memotivasi suami agar mau bekerja di tempat lain atau punya usaha sendiri? Pertama, kalau memang ada tempat lain tempat bekerja, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, berusaha suami bekerja di tempat itu, kemudian didorong suaminya supaya giat bekerja sehingga punya modal nanti bisa kerja sendiri. Yang jelas tolong suami dikasih motivasi, ibu-ibu. Jangan diputus asa dia. Udahlah abang nih kayak nggak ngasih nafkah aja sama anak. Akhirnya dia putus asa, mulai ribut di rumah itu. Didukung suaminya, mungkin ibu juga punya konsep-konsep ya. Gimana bang kalau bikin kayak gini? Ingat kalau sama suami bukan menyuruh, tapi ya berdiskusi atau memberikan masukan kepada suami. Hadallahu a'lam bishawab ya. Karena memang waktunya sudah habis. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Saya selesaikan karena memang harus jalan lagi jamaah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.